Assalamualaikum Bu Inaya. Waalaikumsalam. Ibu, ini sesuai jadwal. Ini saya akan supervisi akademik. Sebelum observasi atau supervisi ke kelas, saya mau bertanya terkait dengan beberapa pertanyaan pra observasi. Mohon Ibu jawab. Yang pertama, Bu, KD atau indikator apa yang Ibu akan sajikan dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti saya akan memberikan KD-nya, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dari sekitar. Kemudian metodenya yang akan digunakan oleh Ibu dalam pembelajaran nanti apa? Metodenya nanti ada nomor dulu, kemudian nanti ada games, kemudian kerja kelompok. Kemudian alat sama bahan yang akan disiapkan, kira-kira Ibu menyiapkan apa aja? Alatnya pasti untuk video itu kita perlu fokus dengan proses konsisten. Kemudian ada kartu saya menyiapkan kartu-kartu hewan dan pilihan. Sama ada nanti ada LKPD untuk membuat blok jaringan. Lengkap ya Bu ya. Kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan apa aja? Tahapannya yang pertama setelah persepsi ya kita menonton video supaya anak-anak jelas tentang materinya. Kemudian kita bermain games dapur gambar supaya mereka bisa menyusun rantai makanan. Kemudian yang terakhir mereka mengerjakan LKPD menyusun rantai makanan. Terakhir nih Bu, kompetensi apa yang nanti Ibu harapkan dimiliki oleh para siswa setelah pembelajaran yang akan Ibu sampaikan lagi? Pertama mereka mengenal komponen-komponen dalam rantai makanan, kemudian mereka bisa mengenali urutan rantai makanan. Baik Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan observasi. Saya nanti izin masuk kelas untuk observasi Bu ya. Nanti ketemu di observasi Bu. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5B. Oke, tadi kalian sudah selesai istirahat. Bagaimana istirahatnya? Udah cukup belum? Masih ada yang mau main lagi? Anak-anak udah masuk ke sekolah? Masuk ke dalam kelas? Gak ada lagi yang masih di luar atau di lapangan? Oke, baik, kita akan mulai belajar ya. Udah siap ya? Kita mulai dengan membaca bismillah dan doa belajar bersama-sama. Sebelum mulai belajar, biar semangat kita nyanyikan lagu Andi Budi. Masih ingat? Sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling
Bentar ya. My name is Ciki. Siap? Kelompok Ciki yang mana? Sini ya. Kelompok Ciki. Yang kelompok 2 kelompok Caca. Kelompok 3 4 dan 5 Lala. Oke, siap? Ciki gimana gerakannya Ciki? Ciki. Kalau kelompok Caca? Oke, kelompok Bungun? Kelompok Lala? Suaranya keras ya. Ulangi, belum siap. Semuanya berdiri deh. Ya, semangat. Berdiri. Ya, siap. Kita main ini dulu. Siap? Ya. Terus bubur siap-siap. Apa namanya, rantai makanan. Minggu kemarin kemarin kita udah belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem, masih ingat? Ekosistem adalah antara hidup dan benda hidup pada sebuah lingkungan. Oke, komponen ekosistem ada komponen apa aja, ada ya? Kemudian ekosistem ada dua komponen, ada komponen biotik. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik tidak hidup. Sekarang kita akan pelajari ya, di dalam ekosistem itu ada suatu hubungan yang khusus terkait makanan. Kita di sini akan kita pelajari nanti. Sesudah belajar ini kalian bisa tahu urutan rantai makanan, peristiwa makan dan memakan, dan mengapa terjadi seperti itu. Ya, lalu apa akibatnya bila salah satu rantai makanannya hilang, apa yang terjadi? Ya, itu akan kita pelajari 3 ini. Nah, sekarang kita mulai supaya kamu lebih mengerti apa itu rantai makanan. Ada yang sudah tahu belum? Belum tahu ya? Ada yang mau tanya, kira-kira pertanyaannya apa sih yang kamu ingin tanyakan tentang rantai makanan? Apa yang mau kamu ketahui tentang rantai makanan? Ayo, apa? Kalau kamu dengar kata rantai makanan, apa yang ingin kamu ketahui? Pakai adiksi, Mbak? Apa itu rantai makanan? Terus apa lagi? Di mana terjadinya rantai makanan? Apa lagi yang mau kamu tahu? Kapan terjadinya rantai makanan? Terus? Siapa yang melakukan rantai makanan, atau siapa yang berperan dalam rantai makanan? Terus apa lagi? Bagaimana apa? Bagaimana rantai makanan bisa terjadi? Oke, bisa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kita simak dulu video tentang rantai makanan supaya kalian bisa mengerti. Nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu ada dalam video. Ya. Produsen itu apa? Produsen itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup kan bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang bisa menghasilkan makanan sendiri apa sih? Yaitu pohon-pohonan atau tumbuhan berwarna hijau. Kalau konsumen adalah yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan. Ada konsumen tingkat 1,
yaitu yang makan langsung tumbuh-tumbuhan. Hewan yang makan langsung tumbuh-tumbuhan disebut dengan konsumen tingkat 1. Berarti termasuk herbivora atau karnivora? Herbivora. Kemudian kalau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Berarti makan daging ya? Makan daging disebutnya apa? Karnivora. Jadi yang ketiga, konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Jadi berangkai. Ada juga ke-4, ke-5 atau sampai ke-6. Nah, yang terakhir adalah pengurai. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang memperoleh seperti itu ya. Kalau tadi konsumen terakhir mati ya, kemudian dia dikubur, maka diuraikan oleh pengurai. Pengurai itu terdiri dari bakteri dan makhluk hidup yang kecil ya, jamur dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Padi termasuk produsen karena dia menghasilkan makanan sendiri. Padi dimakan oleh burung pipit, berarti burung pipit konsumen ke-1. Kemudian burung pipit dimakan ular konsumen ke-2. Nah, ular dimakan oleh burung elang termasuk konsumen ke-3. Nah, kalau elangnya mati maka dia diuraikan oleh pengurai. Pengurainya bisa jamur dan bakteri. Nah, nanti jamur dan bakteri itu akan menghasilkan zat-zat makanan di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan lagi. Jadi berputar. Ya. Nah, kalau di laut tidak ada pohon kan? Atau di sungai yang ekosistem air adanya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan. Fitoplankton dimakan oleh udang. Udang berarti berperan sebagai konsumen 1. Kemudian udang dimakan oleh ikan tuna. Berarti ikan tuna termasuk konsumen ke-2. Ikan tuna dimakan lagi oleh singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen ke-3. Kalau singa laut mati diuraikan oleh pengurai. Itu disebut dengan rantai makanan. Jadi berputar, tidak terputus. Oke, itu disebut dengan rantai makanan. Sudah mengerti belum? Sudah. Sekali lagi, rantai makanan komponennya ada berapa tadi? 3 ya. Yang pertama adalah produsen. Yang kedua pengurai. Bisa? Produsen itu apa? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen yang memakan produsen dan konsumen lain. Konsumen ada berapa tadi? 3. Ada tingkat 1, tingkat 2, bisa juga tingkat 4 ada juga. Kalau yang paling akhir disebutnya konsumen puncak atau konsumen terakhir. Nah, kemudian kalau konsumen terakhir mati, maka akan diuraikan oleh apa tadi? Pengurai. Pengurainya terdiri dari apa? Bakteri dan jamur. Sudah mengerti? Baik, sekarang guru mau punya beberapa kartu soal. Masih nyala. Ini dulu ya. Guru punya kartu soal. Guru akan bagikan setiap anak secara acak. Nanti di kartu ini ada gambar-gambar hewan dan tumbuhan, ada ular, ada jangkrik dan sebagainya. Oke, kalian pegang masing-masing. Nanti kalau guru bilang mulai, maka guru minta kalian mencari teman supaya bisa membentuk rantai makanan yang utuh. Bisa? Saya guru bagikan dulu ya. Diacak-acak dulu ya supaya ini nggak pakai, jangan nulis dulu, ini hanya
menyusul dulu, nanti maju berkelompok. Siapa yang lebih dulu membentuk rantai makanan yang utuh? Oke, beda ya. Ya, yang sama. Oke, satu. Beda-beda yang orang. Terus ini. Kalau di laut apa tadi nama produsennya?
Betul, bakal dimakan oleh pengurainya mana pengurainya? Oh, di sini coba kita cek dulu kelompok D. Mulai dari Safira apa itu? Fitoplankton dimakan udang dimakan ikan tuna dimakan anti laut ya. Kemudian dimakan oleh pengurai. Betul. Kelompok sini. Kelompok sini apa? Rumput dimakan oleh kelinci dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang dimakan oleh jamur. Terus elang dimakan oleh pengurainya adalah ya kelompok sini ya. Udah nih. Oke. Jingkrak tadi udah betul. Coba cek kelompok B, kelompok jingkrak. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular dimakan oleh burung elang dimakan oleh jamur. Oke, pengurai. Betul, kelompok B ya. Ingat kelompok jingkrak kelompok B. Kelompok C. Apa yang pertama? Apa namanya? Fitoplankton dimakan oleh tuh si Afif, ada warna birunya. Sini ikuti belakang Yaya. Yang ada birunya Afif belakang. Yang warna dasarnya warna birunya. Ya, sudah. Sekarang setiap kelompok dengarkan kelas Niobe. Oke, sekarang kalau sudah kelompok 1, kelompok A. Kelompok A itu gambar hewannya atau tumbuhannya bisa dilepas. Kemudian kalau ditempelkan di kertas ini membentuk lingkaran, kalian bentuk juga buat arah panahnya, siapa yang makan siapa. Oke, bisa membentuk rantai makanan. Kelompok A boleh duduknya di sebelah sini. Tulis keterangannya belum? Tulis keterangan di bawahnya. Yang mana produsen? Buat yang bagus.
Oke, siapa aja nama-namanya sebutkan dari paling pinggir? Erlinda. Nama saya Erlinda. Nama saya Cika. Oh, Cika. Nama saya Rita. Nama saya Zira. Nama saya Nadira. Nama saya Nisa. Akan dijelaskan tentang rantai makanan Akan menjelaskan tentang rantai makanan yang terjadi pada ekosistem apa itu? sistem Pada rumput atau hutan? Atau bawah? Sungai? Padang rumput. Oke, jelaskan. Yang menjadi produsen adalah rumput. Konsumen pertama adalah tikus. Konsumen kedua adalah ular. Konsumen ketiga adalah orang. Ukurannya adalah jamur. Oke, terima kasih. Namanya? Perkenalkan nama saya Raffi. Nama saya Ahmad. Saya Kesia. Saya Iqbal. Saya Amin. Ini akan menjelaskan ya, pertama produsen. Produsennya adalah Vito, kedua konsumen satu, Zo, konsumen tiga, tolong konsen terus. Sebagian Penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A. Nama saya Gifari. Nama saya Salman. Nama saya Alin. Nama saya Jakir. Kami akan membuat rantai makanan di tepi sungai. Produsen adalah rumput. Produsen satu adalah konsumen dua adalah konsumen ketiga adalah buaya. Penggunai adalah jamur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daman. Kami ingin menjelaskan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem laut. Yang menjadi produsen adalah zooplankton. Konsumen satu adalah udang. Konsumen dua adalah ikan tuna. Konsumen tiga adalah anjing laut. Penggunai adalah jamur. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan, ya. Coba sekali lagi. Nanti hasil karya kamu membuat rantai makanan akan ibu tempelkan di dinding di mancing situ ya. Supaya kamu bisa melihat ada 5 kelompok, berarti ada 5 gambar. Kalian sudah mengerti tentang rantai makanan? Coba kalau udah tahu, ada yang mau tanya nggak? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Belum. Baik, kalau sudah mengerti rantai makanan itu, coba kita buat kesimpulan pelajaran kali ini sama-sama ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan secara berurutan pada ekosistem tertentu atau lingkungan tertentu. Dalam rantai makanan ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah apa? David. Yang pertama adalah dan yang keduanya konsumen. Yang ketiga adalah produsen. Konsumen ada banyak, ada konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau produsen itu adalah tumbuhan yang berwarna hijau karena dia bisa membuat makanan sendiri. Konsumen ke-1 termasuk hewan herbivora, karnivora atau omnivora? Herbivora, bisa juga omnivora, ya kan? Lalu kalau konsumen kedua, ketiga dan seterusnya termasuk karnivora. Oke, bisa. Lalu apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan konsumen paling akhir atau konsumen tingkat akhir. Mengubah konsumen tingkat akhir menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, itu adalah hasil pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Semoga kalian nanti bisa lebih mengerti. Boleh baca bukunya lagi. Nanti berikutnya nanti guru akan memberikan tugas setiap anak membuat rantai makanan dari hewan yang kamu suka. Kamu sukanya apa? Buat rantai makanan. Kira-kira dia makannya apa ya? Kemudian dia dimakan oleh siapa? Ya? Tugasnya sendiri-sendiri kalau ini. Nanti di rumah, ya? Tugas di rumah buat rantai makanan. Nggak usah buat gambarnya. Kalau nggak bisa ditulis namanya saja. Tapi bentuknya nanti melingkar ya. Paling akhir apa? Pengurai. Harus ada pengurainya ya. Sudah mengerti tugasnya? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, kita lagi pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Alhamdulillah. bahwa tadi melaksanakan pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Baik Bu ya. Selanjutnya setelah saya melakukan observasi, ada juga pertanyaan-pertanyaan pasca observasi ini Bu. Izin bertanya dan Ibu mohon jawab. Iya, Pak. Yang pertama Bu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, dari pembelajaran ini saya lihat hasilnya cukup memuaskan. Kemudian, apakah sudah sesuai rencana pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini? Dari tamunya sih sudah sesuai Pak. Ada beberapa kendala ya, kemudian ada soal teknis, soal sistemnya nggak nyala. Kemudian tadi Ibu merasa sudah puas nih Bu ya? Apa saja yang menurut Ibu merasa puas itu dalam pembelajaran tadi Bu? Yang sudah puas menurut saya ya ada persiapan saya dengan pelaksanaan sudah sesuai, kemudian anak-anak juga sudah menguasai materi yang disediakan. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi Bu? Siswa, ada beberapa siswa yang masih belum tahu apa jenis makanan dari hewan-hewan itu. Masih mencari-cari. Kalau dari Ibu nih, apa kesulitan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran?
kesulitannya ya kita nih Pak, penguasaan teknologi ya, menghubungkan ketika menonton video itu menghubungkan ke speakernya, belum dibuat Ada trouble Bu ya. ada trouble. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki Bu ya dalam pembelajaran yang akan datang. Terakhir Ibu, alternatif apa nih Bu yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran yang akan datang? Saya harus belajar lagi Bu Pak, cara apa ya, penguasaan teknologinya. Ya, bila tidak ada video mungkin saya menggunakan PPT, PowerPoint aja. PowerPoint Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Insya Allah nanti dalam pembelajaran yang akan datang lebih siap lagi Bu ya. Ya, Itu aja Bu ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.